Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faiz Abrar. Saya dari kelas IT 4502 dengan NIM 1303210124. Saya akan menjelaskan tentang alam dan manusia. Pengertian alam dan manusia. Manusia merupakan satu-satunya makhluk ciptaan Tuhan yang berakal budi. Alam merupakan lingkungan kehidupan atau segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi, seperti tumbuh-tumbuhan dan binatang. Manusia dan alam mempunyai hubungan yang saling tergantung dan saling membutuhkan. Yang pertama, saya akan membahas tentang alam. Mengenal alam sebagai ciptaan Allah. Saat ini, berwisata sudah menjadi salah satu kebutuhan bagi setiap orang. Kepadatan aktivitas sehari-hari membuat kita perlu refreshing agar pikiran kembali fresh dan semangat. Traveling ke kota lain, pegunungan, pantai, atau menjelajah hutan menjadi pilihan yang sekarang sudah mudah untuk digapai. Namun, banyak dari kita yang lupa saat traveling hanya digunakan untuk bersenang-senang saja, tanpa mengenal, memahami, dan mempelajari ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengenal alam sebagai ciptaan Allah. Sebagai firman Allah dalam surah Al-Ghasyiyah ayat 17 sampai 21 yang artinya, maka apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana ia diciptakan, dan langit bagaimana ia ditinggalkan, dan gunung-gunung bagaimana ia ditegakkan, dan bumi bagaimana ia dihamparkan. Maka berilah peringatan, karena sesungguhnya kamu hanyalah orang yang memberi peringatan. Proses penciptaan alam dan Al-Quran. Proses penciptaan alam dalam Al-Quran. Jika kita mencari proses penciptaan alam semesta dalam Al-Quran terdapat di surat As-Sajdah ayat ke-32 ayat ke-4 yang artinya, Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan segala yang ada di antara keduanya dalam waktu 6 hari. Kemudian dia bersemayam di atas ars. Yang kedua, saya akan membahas tentang manusia. Pengertian manusia. Pengertian manusia. Menurut Islam, manusia makhluk. Pengertian manusia. Menurut Islam, manusia adalah makhluk yang paling sempurna. Ia diciptakan untuk menjadi khalifah di bumi. Pada saat manusia dilahirkan, ia membawa kemampuan yang disebut fitrah. Fitrah inilah yang disebut dengan potensi. Oleh karena itu, dalam kaitannya dengan pendidikan, dalam Islam sangat dikenal adanya fitrah. Manusia dalam Al-Quran adalah makhluk yang dilahirkan dalam keadaan suci. Pendidikanlah yang dapat mengubah dan menentukan manusia menjadi manusia yang konkret. Proses penciptaan manusia dalam Al-Quran terdapat di surat Al-Mu'minun ayat 12-14 yang memiliki arti, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari sesuatu saripati berasal dari tanah. Kemudian jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, yaitu rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang berulang. Lalu tulang berulang kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Suci Allah, pencipta yang paling baik. Tugas dan fungsi manusia. Yang pertama, sebagai Abdullah, yakni hamba Allah yang harus tunduk dan taat terhadap segala aturan dan kehendaknya, serta mengabdi kepadanya. Yang kedua, sebagai khalifah Allah di muka bumi, yang meliputi pelaksanaan tugas kekhalifahan terhadap diri sendiri. Kesimpulannya adalah manusia dan alam adalah sama-sama makhluk hidup yang harus dijaga dan harus dilindungi, baik sendiri maupun dilindungi dengan orang lain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.